Salam Horas, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jikalaupun ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita berjumpa kembali saudara-saudara pada hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Sapaan firman Tuhan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, baik kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, pagi yang sangat indah ini, diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Begini firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam bahasa Batak, dunginin na Jesus mamandok na sida, audo roti hanguluani, sadok na somalebe manang ise nong ro tuau, jalan na sotupa be mauas manang ise na porsea diau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya dan diawali dengan sebuah pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita mencari dan mengikuti Yesus dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin ada orang yang berkata motivasi untuk mempercayai dan mengikuti Yesus adalah agar saya memperoleh kebahagiaan, agar saya memperoleh berkat, agar saya memperoleh sukacita, dan agar saya memperoleh jalan di dalam penuh kesesakan dan dalam penuh tantangan dalam kehidupan saya. Mungkin itu adalah banyaknya alasan-alasan dari kita yang mencari Tuhan Yesus. Ya, itu sah-sah saja saudara-saudara. Nah, itu juga yang menjadi latar belakang ketika firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang siapakah sebenarnya Yesus dan apakah motivasi orang-orang banyak pada saat itu yang mencari Yesus. Ada dua motivasi orang-orang banyak pada saat itu yang mengikuti Yesus. Pertama adalah mereka tercengang dan mereka merasa takjub ketika mereka melihat begitu banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, memberikan penglihatan bagi orang yang buta, membuka telinga orang yang tuli dan segala macamnya. Nah, yang kedua adalah motivasi karena Yesus memberikan
makanan yang sangat-sangat fantastis, yaitu kepada 5.000 orang pada saat itu. Alkitab mencatat bahwa 5.000 orang itu yang tercatat hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi sebelum mereka bertanya, sebenarnya Yesus sudah tahu apa motivasi mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka hanya merasa simpati dan merasa takjub terhadap apa yang telah Yesus lakukan. Karena 5.000 orang dan orang yang berbondong-bondong pada saat itu yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang merasa dirinya orang terpinggirkan, orang yang miskin, orang yang merasa tertindas, yang mencari keadilan, yang mencari sosok pemimpin untuk membebaskan dan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Itu sebabnya Yesus pun menghindar, tetapi mereka tetap mencari di mana keberadaan Yesus dan bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus pun berkata, "Kenapa engkau mencari aku? Jikalau hanya karena kalian telah memakan roti dan meminum air yang dari yang telah kalian makan, bahwa sesungguhnya Yesus mengatakan bahwa ketika kalian makan roti dan meminum air, maka kalian akan haus dan kalian akan lapar lagi." Dan Yesus pun mengatakan bahwa saja sosok jati dirinya dan jangan ada motivasi mengikuti dia hanya karena makanan jasmani, jangan hanya karena kepentingan sesaat, jangan hanya kepentingan yang kita perlukan, tetapi ingatlah ketika kita mencari Yesus, hendaknya kita mengenal siapa itu Yesus sebenarnya, dan kita merasa dikuatkan, merasa diberkati, bukan ketika kita bersuka cita, tapi ketika kita menghadapi bahaya oleh karena iman kita, mempertahankan iman kita, mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Yesus, maka di situ sebenarnya motivasimu diuji. Apakah engkau betul-betul sanggup untuk mengikuti Yesus dalam dukamu, dalam pergumulanmu, dalam setiap hal-hal yang kau alami dalam hidupmu, dan bahkan di ambang pintu kematian pun, apakah engkau betul-betul setia kepada Yesus? Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam nas kita hari ini adalah akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ya. Lalu lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya Yesus di sini bukan mau memberikan makanan secara jasmani yang ketika kita makan maka beberapa saat lagi kita lapar. Yesus juga tidak memberikan minuman jasmani yang ketika kita minum maka beberapa saat kita akan dahaga lagi. Artinya memberikan akulah roti kehidupan adalah Yesus ingin memberikan sebuah janji dan komitmen dan pembaharuan hidup yang baru, bahwa manusia, orang yang percaya, tidak akan lapar dan tidak akan dahaga lagi dalam kehidupannya, karena dia merasa terpuaskan karena Yesus beserta dengan dia, Yesus menolong dia, Yesus berada padanya, dan Yesus selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhannya dalam menghadapi setiap tantangan untuk menguji imannya, bahkan kesetiaannya dari tengah-tengah dunia ini yang menggoncang kesetiaan terhadap seseorang, maka Yesus hadir untuk menguatkan dia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini menegaskan kita kembali. Mari, jangan hanya kita mencari makanan rohani, makanan duniawi yang hanya memuaskan kita sesaat. Jangan kita hanya mencari harta, mencari minuman yang hanya membahagiakan kita sesaat, tetapi carilah Yesus dalam suka dan dukamu. Carilah Ia, maka Ia akan berkenan kepadamu. Maka engkau akan dikuatkan dalam setiap langkah hidupmu, dan apapun pergumulanmu, dan bagaimanapun tantangan yang kau hadapi, bagaimanapun keindahan dunia yang ditawarkan dalam kehidupan kita, katakan, tidak. Bagiku Yesus adalah segala-galanya. Bagiku Yesus adalah kehidupanku. Walaupun aku miskin di dunia ini, walaupun aku harus menderita di dunia ini, tetapi bagiku Yesus adalah sukacitaku dan berkatku, karena Dia adalah roti surgawi dan minuman surgawi yang tidak akan pernah merasa lapar dan tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih, puji dan hormat kami sampaikan kehadirat Tuhan. Terima kasih pagi yang indah ini Tuhan memberkati dan memberikan kami kehidupan dan memberikan kami sukacita yang penuh dari Tuhan. Biarlah hari-hari kami
dan aktivitas yang kami lakukan pada hari ini semuanya dapat kami awali dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Kami akan jalani aktivitas kami karena kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kami dari segala mara bahaya dan dari segala celaka yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, jadikan kami juga Tuhan berkat bagi orang lain dalam hidup kami. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu sotung lupa kita lau men-subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata maun laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulaw ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.